Woho, welcome back again di channel Anime Viral Indonesia. Di video kali ini, Anime Viral akan mengulas seputar anime Tate no Yusa no Nariagari yang baru aja nyelesain season terbarunya. Dan di season kedua, Naofumi pahlawan perisai kita telah bangkit sebagai pahlawan defensif yang patut buat kita contoh. Lantas mengapa pahlawan kardinal lain seperti Motoyasu, Ren, dan Itsuki tidak bisa mengikutinya? Kalian penasaran? Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Oke, Avi lovers, Tate no Yusa no Nariagari adalah judul anime isekai yang cukup menarik storyline-nya. Anime ini sendiri telah kembali untuk musim kedua mereka, di mana nih kesan fantasinya sangat-sangat begitu kental. Dan sementara musim baru pahlawan perisai menawarkan banyak karakter baru yang penuh warna dan bahkan dunia baru untuk dijelajahi oleh party Naofumi. Semuanya telah berubah dengan pengembangan kekuatan baru. Tetapi nih tidak semuanya berubah guys. Misalnya saja 3 pahlawan kardinal lainnya masih berjuang meskipun ketenaran mereka tersebar luas. Pahlawan tombak Motoyasu, pahlawan busur Itsuki, dan pahlawan pedang Ren menikmati dukungan antusias yang besar dari mahkota Melromak dan gereja. Tetapi 3 pahlawan itu menjadi sumber masalah, di mana Ren, Itsuki, dan Motoyasu masih meraba-raba peran mereka sebagai pahlawan. Dan Naofumi telah menunjukkan ke mereka berkali-kali kekuatan perisai yang dia miliki. Ada beberapa alasan mengapa ketiganya malah sering gagal dalam misi. Alasan kenapa 3 pahlawan kardinal itu sangatlah lemah dan bahkan sering gagal dalam misi, karena ketiga pahlawan tidak benar-benar diuji seperti Naofumi. Meskipun beberapa pahlawan isekai terkenal sangatlah kuat, seperti Skeleton Ainz All Gone dan Rimuru Tempest si Slime, banyak pahlawan isekai lainnya yang memulainya dari nol dan harus bekerja super keras untuk membangun kehidupan baru mereka dan menemukan kesuksesan. Menjadi pahlawan isekai adalah ujian karakter yang sebenarnya, seperti player pemula yang bekerja keras untuk menaikkan level dan skillnya, atau kayak Natsuki Subaru yang menggunakan akalnya untuk mengubah jalannya sejarah. Nah, si Iwatani Naofumi sendiri mengalami tantangan itu guys. Menjadi kardinal pahlawan perisai saja yang tidak menerima dukungan dari mahkota Melromak ataupun gereja. Naofumi berkembang dan berkembang pesat dari tantangan itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan pahlawan kardinal lainnya. Ren, Itsuki, dan Motoyasu mendapat manfaat dari semua dukungan, seperti Putri Melty bergabung dengan party Motoyasu, dan juga penyihir Risia yang bergabung dengan tim Itsuki sendiri. Namun para pahlawan ini segera mencapai kesuksesan dan ketenaran mereka, dan itu membuat mereka ceroboh dan sedikit lemah. Meskipun mereka memiliki kekuatan ofensif yang besar, ketiga pahlawan ini tidak pernah benar-benar didorong untuk tumbuh dan beradaptasi secara mental dan fisik. Mereka terlalu mudah buat melakukannya dan mereka menjadi cukup egois dan terlalu dimanjakan guys. Inilah yang membuat mereka sangat tidak siap menghadapi kenyataan gelombang selanjutnya melawan musuh seperti Glass. Jadi Naofumi mengambil alih sebagai kardinal pahlawan yang memiliki banyak hal untuk ditunjukkan atas usahanya. Secara teori, jika Naofumi tidak pernah dicap sebagai penjahat dan dikucilkan, dia mungkin akan berakhir seperti 3 kardinal pahlawan lainnya. Untungnya untuk ceritanya itu tidak pernah terjadi guys. Hahaha. Faktor lainnya, 3 pahlawan bertingkah seperti karakter dalam video game. Masalah lainnya adalah Motoyasu, Itsuki, dan Ren memperlakukan petualangan isekai ini sebagai video game dalam segala hal. Di satu sisi, dunia baru ini benar-benar memiliki mekanisme permainan seperti bar kesehatan, XP, dan juga naik level. Tetapi nih, ketiga pahlawan ini menganggapnya terlalu mudah
dan mereka tidak secara intuitif memahami situasi di mana mereka berada. Sebaliknya, mereka memandang diri mereka sebagai karakter RPG yang hanya perlu mengalahkan musuh dan mencari XP untuk menemukan kesuksesan. Semua dalam kerangka sistem yang efisien dan berorientasi pada kesenangan belaka. Sayangnya bagi mereka, kerajaan Melromak bukanlah seperti judul Final Fantasy Virtual Reality, dan segala sesuatunya tidak selalu berjalan dengan baik dan positif seperti yang terjadi di dalam video game. Ini adalah dunia nyata dengan konsekuensi nyata atas tindakan seseorang tanpa pelindung plot video game untuk melindunginya, guys. Seringkali ketiga pahlawan itu gagal dalam pencarian mereka dengan mengambil opsi yang paling jelas, hanya untuk menimbulkan lebih banyak masalah di kemudian hari, guys. Seperti membunuh seekor naga tetapi mayatnya yang membusuk membuat seluruh kota menjadi sakit. Nah, sebaliknya, Naofumi memperlakukan petualangan ini sebagai kenyataan, mengetahui bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi seperti dalam kehidupan nyata. Petualangan isekai ini mungkin memiliki elemen RPG, tetapi ini masih lebih nyata daripada tidak. Dan dunia nyata tidak ramping dan berorientasi kesenangan seperti video game. Sambil melupakan tentang kenyamanan di dunia bermain game, Naofumi ini dengan cerdas melakukan itu, guys. Sementara Motoyasu, Ren, dan Itsuki mengabaikannya, dan itu menciptakan celah di antara kedua belah pihak. Dibutuhkan lebih dari sekedar serangan kritis dan kumpulan XP yang cukup besar untuk menghadapi Glass, naga, dan juga Kyo Etnitna yang licik dan memiliki peluang nyata untuk menang. Motoyasu, Ren, dan Itsuki masih gagal untuk memahami ini pada Shield Hero Season 2 yang memungkinkan Kyo untuk dengan mudahnya menaklukkan mereka, dan tidak diragukan lagi para pahlawan akan berjuang lagi sampai mereka akhirnya mempraktikkan pelajaran yang sama seperti yang dilakukan Naofumi. Oke guys, itu tadi review Shield Hero Season 2 di mana Naofumi telah menutup ending dari season-season sebelumnya dengan cukup epic dan mendapat rating yang lumayan bagus di My Anime List. Anime ini cukup recommended bagi kalian penyuka isekai karena ceritanya yang disuguhkan sangatlah segar dan tidak membuat jenuh akan cerita isekai yang itu-itu aja. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.